Nongkrong susah, udah. Jadi kecuali darurat, silakan. Ya, tapi kalau perempuan usahain jangan sampai di diri. Tuh, nah ini termasuk bagian daripada najis. Ya, apalagi ntar masuk mau sholat ke masjid nih laki-laki, kencingnya diri, cepok kena celana najis nggak? Itu yang sering banget tapi lihat. Ya, masuk dia ke kamar mandi atau disiapin WC yang posisinya diri, ada nggak di masjid? Ada ya. Dia kencing kena celananya, asal cebok besar aja. Asal cebok sambil ngobrol lagi, itu gimana bisnis? Kencing sambil ngobrol nggak boleh, ya nggak boleh. Kadang-kadang perempuan nih masuk kamar mandi 5 orang 6 orang ngobrol, ih lucu ya, antara dedek. Jangan, nggak boleh, ya. Kencing sambil ngobrol, wudhu sambil ngobrol, mandi sambil ngobrol. Kadang-kadang mandi nyanyi, masya Allah. Ada nggak ya perempuan? Mana orangnya? Jika, wah ini jika. Lagi mandi nyanyi jika itu masya Allah. Aduh, janganlah lagi mandi jangan nyanyi. Ya, dulu Abi waktu mondok inget tuh, pondokan Abi itu ke bawah itu ada WC-nya itu jamban, tahu jamban? Yang di atas empang bikin jamban. Santri lagi dia ajan itu. Allah lagi digobrak itu pemental itu jatuh ke sawah. Lagi berak ajan itu. Bayangin. Orang mandi aja nggak boleh ini berak ajan. Allah digobrak. Rubuh sama tuh jamban itu. Kata Abi, iya minum dah tuh air tokai. Ya. Jadi ini perempuan dengan laki usaha di kamar mandi jangan nyanyi, ya, jangan ngobrol, ya. Kamar mandi khususnya jangan, sebab kamar mandi itu tempatnya jin, ya. Kamar mandi tempatnya jin. Makanya Nabi ngajarin Allahumma inni a'udzubika min al-khubusi wal, diajarin sama Nabi masuk kamar mandi supaya apa? Ketika kamu masuk kamar mandi kamu telanjang tanpa pakaian, jin gak bakal melihat kamu dan gak bakal ngegoda kamu. Tuh, masuk kamar mandi dari kamar telanjang bulat. Kata emaknya ada tuyul tuh. Jangan, ya. Masuk kamar mandi baca doa, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, doa tuh, ya. Jangan sampai nanti ini ada najis, ya. Apalagi kain yang kita gunakan, ya. Ini kain yang kita gunakan atau gamis yang perempuan gunakan, hati-hati ketika wudhu, ya. Ini Abi bilang, ketika nanti masuk kamar mandi, sebab ini bicara najis. Hati-hati, kadang-kadang perempuan cebok seenaknya, ya, asal cebok serot selesai, bersihin dulu, ya. Makanya kalau kita pipis, kalau laki dan perempuan pipis, buang najisnya dulu baru cebok. Kita pipis nih, pipis jangan langsung cebok, buang najisnya dulu dari belakang, dikatakan gayung, buang dulu dari belakang najisnya. Najis sudah kebuang baru cebok. Jangan itu najis masih bergelewar kita cebok, nanti nyiprat apa ke paha, apa ke kain. Ya, bisa dipahami? Ya. Ini penting nih disampaikan. Kenapa? Banyak yang sekarang salah. Ya, udah ini air kencing masalah sekobangan bisa air kencing. Pengen cebok aja. Nanti nyepret air kencing. Makanya kalau kita jangan cebok di atas WC. Nanti muncrat dari bawah ke atas. Enak banget, prak atau dari bawah nyepret ke atas. Tuh, ya kalau BO-nya bulat, kalau ceng mencret. Kenapa jadi ngomongin tai sih ini?
Enggak, Abi lagi nggak bahas tentang najis soalnya. Ya, makanya penting Nabi disampaikan. Ya, hati-hati. Ya, mereka kadang-kadang orang masuk hotel, masuk masjid, kencing enak berdiri, aduh, ini jangan sampai ntar nih pakaian ini kena najis. Ya, ntar pakaian kita dikhawatirkan kena. Kalau kena najis, sholatnya sah nggak? Kenapa nggak sah? Kenapa nggak sah? Sebab bawa najis. Ya, hati-hati makanya. Ya, ini kalau pakaian nih gamis, kain, jangan 2 bulan sekali baru dicuci. Udah 3 kali pakai, cuci, 4 kali pakai, cuci, tidur kain itu, sholat itu, berak itu, pacaran itu, tiduran itu kain. Itu jangan, ya. Ya, anak perempuan, anak laki-laki nih, hati-hati bicara najis, bicara najis ngeri. Ya, bicara najis. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini najis mukhaffaf? Paham? Paham ya? Nah, iler bagaimana tuh iler? Ya, iler najis nggak? Kata siapa? Kata siapa iler najis? Air ludah najis nggak? Temennya hidungnya gatel, asik disemprot tuh, mukanya lepek sama air ludah, malah hijau campur segala macam, jengkol petek di mulut. Kata temennya asik kena air hujan. Air ludah najis nggak? Air ludah nggak najis. Iler najis. Iler najis tuh. Makanya kalau ada yang ngaji sambil tidur dia ngiler, kena pakaian ganti. Tuh, ya. Iler najis. Kalau air ludah nggak najis, cuma jijik. Ya, jijik. Ya. Air ludah. Tuh. Temennya lagi ngomong, tiba-tiba muncrat kena mukanya. Asik jimat. Tuh. Malah bulat banget putih. Itu dia nggak najis, cuma jijik, jember. Kenapa jember? Air ludah. Ya. Nabi meludah nggak? Nabi meludah nggak? Kata siapa? Nabi meludah nggak? Nabi meludah. Tapi ludah Nabi sama kita beda. Nabi itu meludah. Tapi ludah Nabi itu syifaul obat. Abu Bakar As-Siddiq tempo hari gigit kalajengking, bengkak. Akhirnya kata Nabi, cuman dikasih air ludah Nabi, diborehin sembuh. Bayangin, kalau air ludah kita apa? Coba dah temannya sakit, kasih air ludah kita, borok seminggu itu. Coba aja. Ente ngapa itu? Jatuh dari sepeda, sini air ludah aneh. Wah itu dijamin tuh, ya borok campur goreng itu. Ya, sama. Nabi meludah, tapi ludahnya Nabi itu obat. Ludahnya kita jijik. Ya, tapi ada yang pernah ngerasain pondok nggak di sini? Siapa yang pernah ngerasain pesantren? Belum ada ya? Belum ada. Sehari itu mah pesantren kilat. Anak siapa itu lemes banget. Nih, sebetulnya yang pernah ngerasain pondok, nih, Abi 2 kali pondok. Nih kalau guru habis ngajar, ini Abi berebut minum air. Bayangin, ludah kita dengan Nabi beda. Tapi terkadang didoktrin lah, ya. Minum bekas guru cuman bukan jadi obat tapi berkah. Tuh. Habis 2 kali montok, setiap guru nih habis minum nih, Abi perebut, kadang gelas pecah. Kita senggol sini. Minum kagak jadi tangan berdarah karena gelas. Tuh. Ya. Kenapa? Sebab mereka didoktrin, ya, bahwa minum bekas guru adalah bukan jadi obat tapi berkah. Tuh. Ya, Abi dari mondok di sono di sini, setiap habis guru minum tuh Abi ambil air. Ya, walaupun nggak disuruh, Abi perebut teman-teman. Ya, mau kopi kek,
mau air putih ke abi minum. Tuh, kenapa? Malah berkah. Tuh. Ya udah sekarang, jijik. Ya, jijik bocah sekarang. Ya, kenapa? Ngalap berkah. Ya, makan habis guru nih, nggak habis guru Nabi dipanggil. Siap kah dia? Tah, terusin hukumannya. Ya, disuruh makan terusin makan. Bayangin, nggak banyak sedikit, suruh nerusin ngabisin, bayangin. Bocah sekarang suruh nerusin, dibuang atau sampah. Tuh. Ya, kenapa? Karena ada keberkahan. Tuh, ya. Nah ini bedanya. Makanya ludah itu kagak najis. Ya, lagi Abi kasih contoh. 2. Ya, dulu Abi waktu masih ngajar di pesantren, ya. Itu murid-murid Abi kalau tidur Abi semprot. Ya, sengaja hidung Abi gatelin biar bangkis. Ya, mau laki mau perempuan, kadang kan kalau santri kalau sekolah sambil tidur supaya ngorok nih bocah Abi kan di belakang. Hidung Abi bikin gatal. Soalnya gatal Abi bangkis Abi semprot di mukanya. Anjing, bangku itu lepek itu jilbab-jilbab itu. Tuh, bayangin. Ya, ternyata dari situ mereka ingat, oh dulu ya Abi yang nyemprot saya. Ya, apa dia bilang? Cuma minta keberkahan. Air ludah makanya nggak najis. Air ludah najis harus dicuci itu muka. Ya, sama apa? Ya sama yang tadi, dicuci lagi karena nggak najis, maka disitulah ada nilai keberkahan. Tuh, ya makanya ntar kalau punya orang tua, punya guru, sisa dari makanannya, sisa dari minumnya ambil. Tuh, masih punya orang tua kan? Mak lagi makan ya? Iya, ntar kalau ada sisanya buat saya mak begitu. Jangan malah lagi makan pengen dicorik piringnya. Apaan tuh? Malah lagi makan pengen narik piringnya. Ya, itu keberkahan namanya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Begitu. Ya. Nah ini nilai keberkahan. Ya, yang sengaja ini ya Abi masukin supaya apa? Kita ngaji karena sudah menjadi santri, Abi doktrin menjadi santri. Paham? Paham? Baik, Abi singkat. Yang ketiga, wal mutawassito sairun najasa. Najis pertengahan, seluruh najis. Najis pertengahan itu selain najis anjing dan babi. Ya, paham? Najis pertengahan selain najis anjing dan babi. Apa najis pertengahan? Ayo sebutin. Apa najis pertengahan? Hah? Apa najis pertengahan? Terus kencing, terus apa? Hah? Apa? Hah? Iler, terus apa lagi? Apa? Yang perempuan? Selain anjing dan babi apa lagi? Buaya darat kan ini. Muntah. Tuh, itu najis tuh. Apalagi? Reak mah nggak najis. Apalagi? Udah hijau, pentol, campur sama roti jadi selai. Apalagi? Apa? Enggak, darah head. Itu darah head najis tuh. Darah. Apalagi? Selain anjing dan babi najisnya, apalagi? Apalagi? Banyak najis, apalagi? Kotoran hewan, tai lotok, tai lancung. Tahu tai lancung? Yang habis keluar anget tuh. Apalagi? Banyak najis. Ya, selain anjing dan babi banyak najis. Apalagi?
Air mani wi, enggak, air mani enggak najis. Air mani enggak najis. Awas laki-laki. Kalau laki-laki mimpi keluar air mani kena celana, celananya enggak najis. Pakai sholat aja. Ya. Kalau air mani najis, maka kita najis. Tuh. Ya. Beda sama perempuan, darah haid, darah istihadah itu najis. Ya. Apalagi najis? Hah? Hah? Apa lagi? Keputihan, najis. Itu keputihan tuh, laki-laki kemerahan malah. Ya, ada lagi? Hah? Apa najis? Selain anjing dan babi? Hah? Conge. Conge najis nggak? Najis. Najis conge, lah kan dari dalam, bukan kotoran deh. Ya dari dalam, conge najis. Ih, bocah kupingnya meleleh, jos aja. Lap, campur roti itu enak. Ya. Apa lagi? Upil enggak? Ya. Apa lagi? Najis. Hah? Asik. Asik. Apa asik? Air susu ibu kalau berubah sudah jadi merah itu darah, baru najis. Tapi kalau dia putih kena pakaian sholat, ya nama ada dipecat-pecat shot nyomprak ya. Ya, itu nggak najis. Tapi kalau udah berubah jadi merah najis bang. Tuh, ya. Ada lagi apa najis? Hah? Apa lagi? Hah? Apa? Hah? Apa? Ya, jigong mana najis? Malam-malam dikorek di krak-krik. Dapat setengah ember. Wah. Apalagi tai kuku bi enggak, tai kuku mah enggak najis. Kalau tai ledik bi enggak boleh ya, nah, itu jangan ya. Kalau tai kuku enggak najis ya, kalau tai yang lain najis tuh ya. Nah itu bagian-bagian najis ya, pokoknya selain najis anjing dan babi. Nah, ada pertanyaan, silakan. Siapa namanya? Hah? Namanya Angga. Bagaimana cara mensucikan darah Najis nanti siapa? Najis apa? Kalau najis kena iler? Hah? Benda elektronik HP kena iler gitu. Karena HP dibawa tidur. Nah, bagaimana caranya? Lap. Lap. Tisu basah lah. Jangan direndam, HP direndam 2 hari. Lap. Habis dilap keringin. Ya. Bagus sama bagusnya keringnya pakai matahari, bagusnya mah. Kalau itunya malam gimana kena itu? Ya berarti besok minggu pagi. Besok kiamat habis aja urusan. Ya, dilap ya pakai
lap basah bagusnya keringin pakai matahari. Cuman kalau nggak ada ya udah pakai kering, pakai lap kering lah. Ya, tuh. Nah itu boleh, silakan. Ya. Makanya kalau HP jadi bawa tidur, ya menungguin handset HP-nya dicas, dicolok, oh nyampe sono tidur beneran bablas, sampai kiamat. Ya, jadi kalau tidur jauhin HP, ya radiasinya bahaya. Ada lagi, silakan. Hah? Abi mau nanya dong. Siapa namanya? Naura. Hah? Naura. Naura. Oh, kayak klinik rumah sakit ini. Ya. Abi mau nanya dong, kalau nyuci jilatan anjing atau babi itu cara gimana? Ini di bab selanjutnya sebetulnya, cuma Nabi sedikit Nabi jelasin. Jadi nyuci jilatan dari anjing dan babi itu 7 kali siraman. Salah satu siraman itu pakai tanah, ya. 7 kali siraman, 1 siram pakai sabun, 2 pakai sabun. Mau pakai tanah yang urutan ketiga langsung pakai tanah. Setelah pakai tanah, keempat, kelima, keenam, ketujuh selesai. Mau pakai tanah, mau yang pertama, mau yang kedua, mau ketiga, atau mau terakhir juga silakan. Jadi pakai tanah itu urutannya nggak terhitung. Mau yang pertama, yang kedua, atau yang di terakhir menjadi masalah. Ya, karena dengan zat tanah itu bakteri yang orang kena jilatan anjing dan babi baru bisa hilang. Tanah, ya. Makanya ini kita semuanya dari tanah bukan? Ada yang orangnya putih banget, oh bisa jadi tanahnya tanah bagus. Orang hitam banget bisa jadi dari tanah lempung. Ya. Orang emosi banget, temperamen bisa jadi dari tanah sengketa nih orang. Ya, nah itu, ya. Ntar di bab selanjutnya dijelasin lebih lebih gamblangnya. Gitu, ya, ya syukran. Ada lagi? Lagi? Enggak? Sini, wasit. Ada. Udah? Kayak mau aja yang Jumat di dia. Bikin tuh. Kamu mau tanya? Ada ini? Ada? Ya, saya mau nanya dulu, ya, mangga. Berkaitan dengan najis, seandainya kita sedang sholat, terkadang kita tidak memeriksa dulu kondisi ketika di karpet ataupun di sejadah. Yang terkadang ketika kita sedang sholat, itu ketika posisi ruku atau sujud baru ketahuan di bawah itu ada kotoran. Contoh, najisnya najis kotoran cicak. Nah, cara memindahkan ataupun menyingkirkan kotoran tersebut gimana? Atau kita diam aja, biarkan saja atau gimana? Kita juga. Cicak termasuk najis enteng ya, yang boleh kita gibas. Jadi, lagi sholat, pas lagi sholat lagi ruku, hati kan ngomong, ya cocok DO di mana banget, gitu. Ya, hati terus ngomong tuh, ya. Udah, pas lempangan sujud kita gini aja, tuh, kita gibas. Nah itu ada dalam fikih dijelaskan, kita gibas, tuh. Ya, cuman jangan lama-lama, ya nggak hilang lagi.
begini baik terus. Jangan. Sekali aja. Just dah kita gibas. Ribet Wi, ya udah pindah. Ya, kita sholat depan, geser aja kemari, pindah posisi, atau ke kiri pindahnya boleh, cuman jangan pindah kebanyakan. Cocok rese nih Bang Atta, pindah ke sono, ya jangan ujungnya kamar mandi, dia matang urusan. Nah itu boleh kita gibas, ces sekali tuh, ya itu boleh diperbolehkan, ya. Nah sama halnya seperti orang sholat, ada anak di depan, ketika posisi mau sujud anak celentang, kan kita nggak mungkin pindah ya sama, nggak mungkin begitu, ya. Nah bagaimana caranya? Boleh kita angkat tuh bocah, atau kita geser tuh, atau kita ke belakang boleh, ya. Jangan kita sujud baik, ntar kepala kita tadi nggak kena tempat sujud, maka boleh kita geser, ya. Nah, boleh anak itu kita angkat, boleh juga, ya. Atau anak posisinya kita lagi sujud naik, di mana posisinya? Punggung, kita sujud naik. Jangan kita tarik ke bocah lagi. Jangan. Smackdown urusan. Ya. Jadi pegang aja. Ini seperti baginda Nabi ketika gendong cucunya Hasan dan Husain itu, Nabi pelan-pelan sujud sehingga dibangunkanlah cucu tersebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Sehingga Sayyidina Ali marah sama anaknya Hasan dan Husain. Enggak boleh orang sholat. Kata Nabi, wahai Ali, jangan marahin anak-anak. Anak-anak ini nggak tahu kalau orang sholat itu nggak boleh kayak begitu. Tuh. Saking Nabi sayang sama cucu. Tuh. Ya. Jadi boleh kita gibas, just boleh tuh. Ya, paham? Paham ya? Bi di depan kita Bi digodain Bi. Pas mau sujud ada mangkok mie ayam. Kamu ngerjain Bi. Kalau Abi ngeliat kayak posisi begitu, satu enak terusin sholat apa kita makan? Sholat baru rakaat, sholat isya 3 rakaat lagi kan, diterusin mie megar. Nah itu tuh. Ya. Nah, ini kadang-kadang dari manusia kadang ada baik kan. Ada teman Nabi lagi sujud, lempengan sujud ditaruh bantal di sini. Nah kan mau duduk iftirasnya susah. Diri begini. Imamnya lama, taruh bantal tebal di sini. Mau duduk susah, begini begini, taruh bantal di sini. Nah itu teman Nabi. Nah ini namanya orang. Ya makanya dengan memposisikan hal begitu, nah boleh ya ketika ada cecak boleh kita gibas. Ya itu Bang Abai. Ya. Kalau gibasnya Bi kan kalau berjamaah nih Bi. Nah gibasnya tuh kegeser ke tempat temen bagaimana tuh Bi? Nah, boleh kita ke depan, boleh kita ke belakang, atau boleh kita ke samping. Ya kalau kita posisi paling depan kita ke depan gibasnya. Atau posisinya kita paling pojok kita digeser ke pojok. Cuma jangan dicomot. Ya, cocok nih. Mangap. Ya, nah itu boleh. Ya, nah itu memposisikan. Atau posisinya susah, kanan jamaah, kiri jamaah, depan jamaah, belakang jamaah. Udah kita diemin aja. Ya, kita diemin aja posisinya. Khawatir kita gibas, orang lagi anggap nyangkut kan repot nih. Nah itu. Nah gitu Bang Abai ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Banat? Ada? Nah, kalau nggak ada saya lagi. Iya. Ini berkaitan dengan najis, tapi ini bukannya suatu bentuk ya Bi. Iya. Ini suatu ucapan ya, yang sering kita dengar, yang terkadang yang kita prihatin anak-anak kita zaman sekarang. Ya, ngucapin temennya itu kotoran najis. Nah itu, nah jadi teman kita jadi najis apa gimana tuh? Nah ini yang kebiasaan ini. Jadi hukumnya juga itu hukumnya apa tuh Bi? Nah iya, baik. Najis. Jangan.
ketika sohib kita, ashab kita, teman kita, saudara kita bilang najis, orang tersebut tidak dihukumi menjadi najis. Ya, tapi orang yang mengucap tersebut ketika itu ucapan penghinaan, ucapan meremehkan menjadi dosa. Ya, dosa, ucapan meremehkan, najis ya nama dia mainnya. Orang kalau orang kita kalau ngomong nanya kamu yang mau najis, nggak boleh tuh. Dan orang yang dibilang najis tidak dihukumi menjadi najis. Ya, tapi ketika dia punya niat meremehkan, menghinakan, menjadi dosa. Halnya sama dengan temennya. Jing, mau kemana? Kamu baru jing. Nah itu sama tuh. Kalau dia niat meremehkan, ya menjadi dosa. Temennya nyaut lagi. Oh, mau kemari nyet. Jangan. Ya, itu sekarang membudaya di wilayah kita nih. Baru semalam habis pulang ngaji ada bocah nongkrong 4 orang. Mainnya main HP berempat tuh. Yang 3 ngeliatin temennya, yang lagi main HP bilang, ini apa tuh? Masya Allah. Abi ngeliatnya gregetan gitu, Abi pengen kuncir mulutnya. Bayangin tuh, dia kesal kata temennya, bego sih lu. Abi denger gitu jadi kepengen ketawa. Malam pulang ngaji sekitar jam 10-an. Bocah nongkrong berempat itu, yang satu main HP, 3 ngeliatin, ketika kalah temennya bego gitu. Yang satu lagi, iya emang dia bego. Yang satu lagi ngomong, untung gua gak bego gitu. Nah ini jangan ya, jadi jangan menyebut dengan kalimat-kalimat najis. Najis gua gak bakal maafin 7 turunan. Auzubillah. Ya jangan, auzubillah. Ya. Ya jangan. Auzubillah ya. Jadi ucapan-ucapan sebut ucapan kotor namanya itu. Ya itu dalam kitab Akhlaqul Bani tadi dijelaskan itu. Jadi pengucapan-pengucapan orang yang seperti itu sama halnya seperti ucapan jahiliyah namanya. Ucapan orang jahiliyah. Orang jahiliyah apa? Orang-orang yang bodoh di zaman Nabi. Tuh. Ya. Ya, paham? Paham? Sekarang lagi model top 3 segala macam tuh. Nah itu. Ya, lagi ngaji dia joget. Ya, lagi sembahyang dia joget. Apa lagi berak joget itu. Tai pada belepetan. Ya Allah Karim. Ya ini zaman udah Masya Allah Karim. Makanya udah ngaji deketin nih Bang Obay, deketin udah ngaji mendingan. Usah ngikutin buat teman-teman yang aneh. Teman-teman Abi aneh-aneh. Teman-teman Abi kagak mau ngikutin, ngapain? Ya, udah ikutin aja pengajian, udah ikutin saatnya ngaji. Berkawan orang begitu tinggalin. Ya, tapi kita teman tapi teman mau merusak mau ngapain? Abi punya prinsip. Ya, makanya anak Abi didoktrin. Silahkan bergaul dengan siapapun, tapi harus punya filter. Tahu filter? Bukan rokok, bukan, awas. Ya, saringan. Ya. Oke, kita bergaul, tapi saatnya kau ngaji, aku ngaji. Saatnya aku ngaji, silakan kau mau ngaji, silakan begitu. Saatnya sholat, saatnya ngaji. Saatnya puasa. Tuh, orang namanya punya filter namanya. Ya. Jangan sampai nanti orang ke bawah rusak. Bukan rugi, rusak. Ya. Nanti jangan sampai ke bawah rugi. Nah itu. Nah, ada lagi. Udah, Banin, udah, Banat, udah? Cepok, udah mah? Udah? Gimana, Mau? Kelas? Ya, baik. Ya, ini mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bisa manfaatnya. Ya, insya Allah ntar 5 tahun, 10 tahun kajian Abi akan diingat insya Allah. Mudah-mudahan nggak pada wafat ya sebelum 10 tahun, mudah-mudahan. Biar ingat kajian Nabi. Mudah-mudahan semua Allah kasih bermanfaat berkah buat kita semuanya. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammadin
الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه عفوا منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian kitab Sabitun Najah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Abi Amir Mahmud mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk malam selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kitab Akhlak Dirbanin ya. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini kita mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.